Pernah nggak lo ketemu orang yang ngomongnya penuh percaya diri padahal jelas-jelas salah? Dan parahnya lagi, makin salah, makin yakin kalau dia bener. Nah, itu bukan drama sinetron, tapi ada istilah ilmiahnya guys. Jadi gini, ada fenomena psikologi namanya Dunning-Kruger Effect. Ini pertama kali ditemukan pada tahun 1999 sama dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University. Mereka nemuin kalau orang dengan kemampuan rendah sering overestimate kemampuannya. Bahasa kasarnya, makin gak ngerti, makin kerasa ngerti. Kayak orang baru nonton satu video konspirasi di TikTok, terus tiba-tiba jadi pakar politik internasional. Ironisnya, orang yang beneran pinter justru sering ragu sama dirinya sendiri. Kenapa sih bisa begitu? Simple, butuh pengetahuan buat nyadar kalau kita salah. Nah, kalau pengetahuannya aja minim, mereka nggak punya radar buat ngedetek kesalahan diri sendiri. Bayangin lo main game baru di awal, gampang banget kan? Lu pede lah, wah gua pro player nih. Tapi makin naik level, makin sadar ternyata game itu ribet banget. Nah, hidup juga gitu bro. Masalahnya, orang yang stuck di level 1 hidup sering paling ribut di kolom komentar. Lo pasti sering lihat contoh ini. Misalnya, ada temen lu yang bilang, gue bisa bisnis kok, dan itu juga gampang. Terus seminggu kemudian, modalnya ludes, nyalahin keadaan. Atau orang yang baru baca satu artikel kesehatan, langsung sok ngatur pola makan semua orang. Penelitian dari University College London 2020 oleh Kazuya Saito dan teman-temannya yang berjudul Dunning-Kruger Effect in Second Language Speech Learning, How Does Self-Perfection Align with Other Perfection Over Time, menemukan bahwa kalau orang dengan pengetahuan rendah cenderung lebih percaya diri di ruang publik, termasuk media sosial. Jadi, sering rame sama orang yang suaranya paling kenceng, tapi isinya kosong. Di dunia nyata, suara keras bukan berarti isi kepala juga penuh. Sekarang, bandingin sama orang yang beneran pinter. Mereka malah sering ragu. Ini disebut imposter syndrome. Artikel overview mengenai imposter syndrome dari Journal of Behavioral Science oleh Sakulku dan Alexander tahun 2011 yang nunjukin bahwa 70% profesional sukses pernah ngerasa mereka nggak cukup capable, meski jelas-jelas mereka yang paling berprestasi. Jadi paradoks banget, orang pinter ngerasa bodoh, orang bodoh ngerasa pinter, dunia emang lucu banget. Makanya kadang yang tenang di meeting justru yang paling ngerti, yang paling ribut biasanya yang paling ngaco. Nah, sekarang tambah parah gara-gara media sosial. Algoritma itu suka yang kontroversial, yang percaya diri, yang bikin ribut. Jadi, opini yang kenceng sering lebih viral daripada opini yang benar. Studi dari MIT 2018 yang berjudul The Spread of True and False News Online nunjukin berita hoax di Twitter nyebar 6 kali lebih cepat daripada berita beneran. Jadi, kalau ada orang sok pinter tapi salah, kemungkinan viralnya malah lebih gede. Makanya, jangan heran kalau timeline lo lebih banyak debat kusir daripada debat yang benar-benar bikin pintar. Plot twist ini gak cuma soal orang bodoh yang kena. Kita semua bisa kena. Pernah gak sih lo ngerasa udah ngerti sesuatu, tapi pas ditanya detailnya malah blank? Nah, itu Dunning-Kruger ngintip di situ. Jadi jangan buru-buru ngejudge orang lain, karena bisa aja di bidang lain kita juga yang lagi kejebak Dunning-Kruger Effect. Intinya,
Semua orang kadang jadi sok tahu, tinggal seberapa cepat kita sadar dan belajar lagi. Oke, terus solusinya apa? Ya belajar terus. Semakin banyak lu tahu, semakin sadar kalau dunia itu luas. Praktis humility, rendah hati, itu skill. Kalau lu salah, bilang salah. Cari feedback biar lu makin banyak tahu. Menurut riset Harvard Business Review yang berjudul How to Make Feedback Feel Normal oleh Joseph Graney tahun 2016, orang yang rutin minta feedback lebih cepat berkembang daripada yang ngerasa selalu benar. Jadi kuncinya jangan cepat puas, karena orang yang ngerasa udah tahu segalanya biasanya justru paling ketinggalan. Semakin sering lu bilang gue nggak tahu, semakin cepat lu jadi orang yang beneran tahu. Jadi kesimpulannya, orang bodoh sering rasa pinter karena mereka nggak punya pengetahuan cukup buat sadar kalau mereka salah. Sementara orang pinter sering ragu karena mereka tahu betapa banyak hal yang belum mereka kuasai. Ironinya, kerendahan hati justru tanda kecerdasan yang sebenarnya. So guys, next time lo ketemu orang yang sok tahu, inget aja, mungkin dia lagi kena Dunning-Kruger effect. Pertanyaannya sekarang, lo lebih sering ada di sisi mana, yang terlalu pede atau yang terlalu ragu? Drop jawaban lo di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu kalau sok pintar itu penyakit sosial.